Ini yang teori lain dari stoicisme, namanya teori apate. Apate itu nanti jadi akar kata, kalau bahasa Indonesia namanya apatis. Apatis itu kan kesannya, sudahlah, tidak usah mikir hasilnya, paling ya begitu kan, itu apatis. Cuma arti aslinya begini, apatis itu apa? Orang melakukan sesuatu tanpa mikir hasilnya. Yang penting lakukan aja sebaik-baiknya sesuatu itu. Mbu hasilnya apa nanti. Itu apa tuh? Gambarannya kayak orang manah. Orang mana yang ndak mikir panahku nanti hasilnya kayak gimana. Mikirnya gimana caraku manah paling baik. Itu apa tuh? Aku ndak tahu besok IP ku bisa 4 apa ndak. Yang penting aku belajar sekuatku. Itu apa tuh? Aku ndak ngerti ngaji filsafat ini, aku paham apa enggak. Yang penting teko sak kuat-kuatku ngantuk tak tahan-tahan. Itu apa tuh? Apatis. Jadi hidup itu rumusnya ini. Kita ndak bisa menguasai hasil, tapi kita menguasai proses. Itu tadi yang saya bilang, kelompok Stoa ini banyak diadopsi nanti gagasannya oleh agama-agama baik Kristen maupun Islam. Kamu kan menyebutnya hari ini bau as'ariyahnya kan ada. Jadi kita menguasai usaha tapi tidak menguasai hasil. Itu namanya kalau di Stoa kiasannya kayak orang mana. Apakah panahnya nanti tepat sasaran atau enggak masalah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Seandainya enggak tepat, kita enggak menyesal. Yang penting kamu sudah belajar sekeras mungkin. Kalau hasilnya enggak maksimal, kamu enggak menyesal. Tapi kalau kamu enggak belajar sekeras mungkin, hasilnya kok enggak maksimal, kamu pasti menyesal. Karena, tadi mbok aku serius dikit. Kayak kamu nggarap tesis atau nggarap skripsi itu loh. Waduh, ini sudah mepet waktunya. Udahlah, yang penting ono tulisannya. Mungkin besok-besok kamu menyesal. Coba dulu aku nulisnya agak serius dikit. Ada menyesalnya. Maka katanya orang-orang Stoa, hidup itu perhatikan proses. Berikan semuanya. Kalau kamu punya 100%, berikan 100%. Jangan tanggung-tanggung. Kita kan sering apa-apa itu, nanti kan bisa. Segini aja dulu, besok lagi. Selalu begitu. Biasanya hasilnya nanti menyesal. Aduh, coba tak kerjain kemarin, sekarang ada tugas lagi. Double deh. Coba kemarin sudah selesai, sekarang lebih enteng. Salahmu dewe. Ya kan? Aduh, bolak-balik tugas, nambah lagi. Yang kemarin aja belum nih. Padahal yang kemarin waktunya banyak. Karena kemarin kamu tidak ngasih 100%, sekarang kamu dituntut 300%. Hasilnya menyesal. Maka kiasannya kayak mana? Tidak usah peduli hasilnya nanti kayak apa. Yang penting sudah memberikan semuanya. Kalau hasilnya belum maksimal, ya sudah, itu jalannya mungkin. Takdirnya mungkin. Nah, itu kiasannya pemanah. Teorinya namanya apate. Di Indonesia konotasinya agak negatif, apatis. Apatis itu kalau di Indonesia kan, alah paling-paling begitu hasilnya kan gitu. Ya, tapi maksud awalnya tidak begitu. Maksud awalnya itu lakukanlah sesuatu yang tadi berada dalam jangkauanmu, dalam kontrolmu semaksimal mungkin. Hasilnya apa? Wallahu a'lam. Kalau di agama kan Allah itu kan tidak menghisap hasilnya, tapi menghisap prosesnya. Sejauh mana usahamu mendekati dia, itu nanti yang dihisap. Sukses apa enggak, wallahu a'lam juga. Wong kita memang kuatnya, yang kita kuasai cuma proses. Minum ini kan usaha semaksimal mungkin. Ya, jangan sambil ngomong nanti keselak, itu namanya semaksimal mungkin. Kalau bisa minum, mungkin minum tak tahan-tahan nanti saja. Nanti selesai ngaji menyesal.
Coba tadi minum, sekarang ndak habis deh minumannya kan. Jadi menyesal. Maka apa-apa itu maksimal. Yang minumnya belum habis dihabisin. Ya, daripada nanti ketendang. Oke, jadi baik buruk, menyesal tidak menyesal itu tergantung berapa persen usaha yang diberikan. Terus ini teori yang lain, kelanjutannya. We are actors playing roles we do not choose. And our duty is to play them as best we can, knowing that our fate is part of which larger order. Jadi kita ini pakai lagunya Ahmad Albar ya. Dunia ini panggung sandiwara. Sutradaranya bukan kita. Kita ini hanya aktor yang dikasih peran tertentu yang kita ndak milih. Kamu kan ndak milih tiba-tiba sekarang jadi mahasiswa, tiba-tiba jadi santri ngaji filsafat. Tiba-tiba ini kan kayak rule-rule, peran-peran yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kita ndak pernah milih. Maka tugas kita bukan bantah sutradara. Kalau sudah di casting jadi antagonis, ya antagonis saja. Jadilah antagonis sebaik-baiknya. Ya, lo itu maunya begitu memang ya. Antagonis terbaik itu ya maksudnya ya play them as best we can. Apa ya kamu di casting jadi antagonis kan begitu. Kenapa? Karena kita ini bagian kecil dari mesin besar. Kalau kita nggak main sebaik-baiknya, mesin besar ini akan kacau. Jadi santri, jadilah santri yang baik. Jadi guru, jadilah guru sebaik-baiknya. Jadi adik, jadilah adik sebaik-baiknya. Jadi kakak, jadilah kakak sebaik-baiknya. Maka mesin hidupmu akan bagus, normal, produktif. Jangan setengah-setengah. Jadi mahasiswa setengah-setengah. Jadi guru setengah-setengah. Jadi kakak juga setengah-setengah. Ya hasilnya tidak bagus. Mesinmu tidak akan muter dengan bagus. Kita itu bagian. Kalau kamu jadi kakak yang bagus, adikmu jadi adik yang bagus, ibumu ibu yang bagus, ayahmu ayah yang bagus, keluargamu jadi keluarga bagus, produktif. Pemimpinnya harus bagus, rakyatnya juga harus bagus. Tidak bisa salah satu. Yang penting kan kuncinya pemimpin. Loh, sebagus-bagusnya pemimpin, kalau rakyatnya kacau ya tetap kacau. Karena ini organisme besar. Bahkan organisme besar ini tidak sekedar keluarga, tidak sekedar negara, tapi alam semesta. Jangan dikira chaosnya Suriah itu ya Suriah saja. Imbasnya pasti ke Indonesia. Buktinya banyak Indonesia yang ketut masuk ke sana. Jangan dikira gegerannya apa hari ini. Korea Utara sama Malaysia itu urusan mereka saja. Kalau benar terjadi perang, imbasnya pasti ke sini. Wong kita ini mesin besar kok. Israel sama Iran misalnya perang, terus dua-duanya mengeluarkan nuklir. Yang kiamat bukan cuma Israel sama Iran, ya sak dunya rusak kabeh. Karena kita organisme besar. Kalau kamu maki-maki orang misalnya, itu kan kamu tidak berperan yang bagus. Jangan dikira jeleknya kena kamu saja. Wong kamu itu bagian dari organisme besar. Keluargamu mungkin kena, kuwi anake sapa nek ngomong kaya ngono kuwi. Murite sapa lho, gurunya kena. Candi kuwi, daerahmu kena. Iya kan? Jadi jangan dikira urusannya cuma sama dirimu. Kita ini sekrup kecil dalam organisme besar. Maka jalankan peranmu sebaik-baiknya. Gak usah bahas casting. Aduh, castingku kok ndak enak ini jadi adik, penginku jadi kakak. Ternyata gak punya adik, punyanya kakak, toh akhirnya jadi adik. Ya jadilah adik yang baik. Enak jadi dosen ya tinggal merentah-merentah, nugas-nugasin. Lu dosennya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Dulu, sekarang castingnya ganti. Maka castingmu sekarang baru jadi mahasiswa.
perankan sebaik-baiknya. Biar nanti sama sutradaranya kamu diganti casting yang enak. Kalau jadi mahasiswa nggak becus, yo casting selanjutnya kan yo logos tadi loh, ada logikanya, ada hukumnya. Jadi we are actors playing roles we do not choose, and our duty is to play them as best we can, knowing that our fate is part of much larger order. Jadi kita ini skru kecil dalam mesin besar. Mesin besar itu murnya satu copot aja ya sudah wassalam. Semuanya ikut kacau. Terus. Oke. Ini rumus terakhirnya. Realistis. Realistis itu apa? Do not seek to have everything that happens as you wish, but wish for everything to happen as it actually does happen. Jangan berusaha agar segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan, namun inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya, bukan inginkan sesuai keinginanmu. Bukan mengusahakan sesuai keinginanmu. Jadi saya pinginnya sih nggak belajar Pak, tapi nilaiku bagus. Nah itu karepmu lah ngono kuwi. Gitu loh. Sunnatullahnya kalau pingin nilai bagus belajar. Jadi berusahalah agar yang kamu inginkan itu yang seharusnya terjadi, hidupmu lebih damai. Hidupmu akan tenang. Kalau yang kamu inginkan jadi basisnya bukan keinginanmu tapi realitasnya, itulah yang namanya realistis. Ya saya realistis saja Pak. Kalau jadi miliuner mungkin tidak bisa. Jutawan mungkin bisa lah kalau besok. Kira-kira kerjaan saya ini, itu namanya realistis. Yang kamu hitung bukan keinginanmu. Kalau manut keinginanmu sih pengenmu jadi orang paling kaya se-Indonesia. Tapi ya orang mungkin. Nah itu namanya melihat fakta berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keinginanmu. Itu namanya realistis. Kuncinya hidup tenang itu hidup yang realistis. Pak kalau wajah saya kayak gini ya asal punya pasangan aja alhamdulillah. Itu lebih nyaman daripada saya Pak kulitnya putih, rambutnya panjang. Ya wis. Susah nyarinya. Ada kuda putih. Kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi hiduplah realistis saja. Sesuai standarmu, ya kamu yang bisa ngitung. Kayak tadi loh, yang dalam kontrolmu. Di luar itu jangan.